Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Jumlina Hattab sebagai Kepala Puskesmas. Saya Duta Media Srini selaku petugas promosi kesehatan. Saya Rifka Sari sebagai petugas promosi kesehatan. Saya Amanda sebagai koordinator tim. Saya Aisyah Fitriani sebagai pegawai baru yang demotivasi. Selamat menyaksikan. Sebelum perubahan dilakukan, suasana kerja tim promosi kesehatan terasa berat. Pegawai baru kesulitan beradaptasi, merasa asing dan kurang dukungan. Sementara pegawai lama mulai kehilangan semangat karena ide-ide mereka tidak didengar dan beban kerja terasa meningkat. Pelatihan jarang dilakukan dan ruang kerja tidak mendukung kenyamanan. Semua ini perlahan menurunkan motivasi yang akhirnya mempengaruhi kinerja dan pencapaian program promosi kesehatan. Selamat siang semua. Terima kasih sudah hadir di rapat kali ini. Saya mengundang kalian semua di sini karena saya melihat penurunan kinerja dari tim promosi kesehatan. Nah, di mana kita harus membahas solusi-solusi dari itu. Terus di sini kita akan mendiskusikan tersebut. Mari kita berdiskusi bersama mengenai hal tersebut. Saya setuju. Mungkin kita bisa mendengar langsung pengalaman dari pegawai baru. Jujur, saya sering merasa capek karena saya merasa semua tugas dilimpahkan ke saya. Tidak ada ruang istirahat yang nyaman dan saya belum merasa menjadi bagian dari tim ini. Saya juga melihat banyak di antara kita itu yang merasa lelah dan kurang mendapatkan pelatihan yang menunjang tugas kita. Iya, saya juga merasa kalau tidak dihargai karena ide-ide yang saya berikan itu kadang tidak dipakai dan juga di sini sangat kurang pelatihan untuk peningkatan dirinya. Saya juga setuju, menurut saya tugas-tugas kami makin banyak, tapi koordinasi antar bidang kurang jelas. Kami sering bingung harus mulai dari mana karena tidak ada arahan yang pasti. Kalau saya lihat, penyebab utama dari demotivasi itu ialah kurangnya penghargaan ataupun apresiasi dari pimpinan ataupun dari rekan-rekan kita. Kemudian beban kerja kita itu tidak seimbang, serta tidak adanya pelatihan untuk pegawai baru. Baik, kita bisa pakai teori motivasi Maslow dengan Herzberg. Menurut Maslow, kita harus memenuhi kebutuhan dasar dulu, seperti rasa aman dan penghargaan. Baik, menurut Herzberg itu menyebutkan bahwa pentingnya motivator terhadap pengakuan serta tanggung jawab dan pengembangan diri terhadap kinerja tim. Baik, di sini saya sudah mendengar keluhan dari kalian semua. Mulai minggu depan saya akan menyediakan tempat istirahat yang nyaman, serta saya akan menetapkan pelatihan dan akan mengapresiasi kalian tiap bulannya. Nah, di mana semangat kesehatan masyarakat itu diperlukan dalam penyuluhan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terima kasih Bu, ini benar-benar membuat kami dihargai dan juga semangat lagi. Kalau semua dijalankan, saya yakin kita bisa bekerja dengan efektif dan kreatif. Saya siap berkontribusi. Oke, jadi saya lebih yakin dan semangat untuk berkembang. Baik, kerjasama tim itu dimulai dari komunikasi dan perhatian. Untuk kalian semua, terima kasih. Terima kasih Bu. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, menurut teori Maslow, Puskesmas ini berhasil mengembalikan semangat kerja tim promosi kesehatan. Karena motivasi bukan hanya soal gaji, tapi soal bagaimana kita diperlakukan sebagai manusia.